Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang kunci jawaban uji kompetensi 3 LKS Intan Pariwara. Nah, untuk soal nomor 1, zat X dengan massa tertentu dibakar dalam kalorimeter boom menghasilkan energi sebesar 5,8 kJ dan menaikkan suhu air sebesar 2 derajat Celcius. Jika kalori jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan kapasitas kalorimeternya itu 0,8, massa air tersebut adalah, nah berarti dari sini yang kita ketahui itu yang pertama adalah delta H nya adalah 5,8 atau H nya itu 5,8 kilojoule per mol gitu ya. Kemudian untuk di sini ada delta T, kemudian di sini ada kalor jenis berarti C kecil, kemudian di sini ada kapasitas kalorimeter berarti C besar. Nah, berarti tinggal masuk ke dalam rumus saja. Kalau ada C besar dan C kecil ya berarti dipakai semua. Berarti rumusnya H reaksi sama dengan kan H air atau H larutan ditambah H kalorimeter. Gitu ya. Kemudian di sini mainnya tetap harus ditulis loh ya. Kemudian H air itu rumusnya MC delta T. Kemudian untuk H kalorimeter itu C besar dikali delta T. Kemudian dimasukkan angka-angkanya. Kemudian nanti di sini akan kita ketahui M-nya berapa gitu. Jadi massa air yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 2 derajat Celcius yaitu 500 gram. Untuk hitung-hitungan silakan nanti dihitung sendiri ya pakai kalkulator. Kalau misal tidak percaya dengan hasilnya gitu. Kemudian soal nomor 2, sebanyak 100 ml NaOH 0,2 m dan 100 ml HCl 0,2 m direaksikan ke dalam kalorimeter. Suhu awal rata-rata kedua larutan 26 derajat Celcius. Setelah reaksi suhunya menjadi 32 derajat Celcius. Apabila kalor jenis larutan sekian dan massa jenis larutan 1 gram per mili, reaksi termokimia yang paling tepat adalah, berarti kan ini reaksinya NaOH ditambah HCl, berarti NaOH ditambah HCl, jadi ini NaCl karo H2O. Semua sama atau reaksinya, tinggal ngitung delta H-nya saja. Kalau ngitung delta H, tinggal di sini kita hitung delta T-nya. Delta T berarti T akhir dikurangi T awal. Berarti T akhirnya 32 dikurangi 26 berarti 6 derajat Celcius. Kemudian V larutan. V larutan itu V totalnya. Tadi 100 ml ditambah 100 ml berarti 200 ml. Kemudian massa larutannya dihitung. Kan kita di sini butuhnya massa atau tadi. Nah, karena ini yang dimasukkan ke dalam kalorimeter tadi 200 mili, kemudian di sini ada rho atau massa jenis, berarti cara menghitung massa itu adalah rho dikali volumenya. Berarti karena rho-nya itu 1, berarti sama ya, massanya 200 gram gitu. Kemudian dihitung H sama dengan MC delta T, berarti sama dengan 200 dikali M-nya, masanya tadi kan 200, kemudian kalor jenisnya itu 4,2, kemudian dikali 6, jawabannya 5040. Nah, kan ini kita belum tahu molnya, jadi kita hitung mol NaOH dan mol HCl. Kemudian ternyata di sini 220 milimol, kemudian reaksinya kan seperti ini. Kalau di sini 20, berarti nanti di reaksi nanti dia juga yang bereaksi itu 20. Di sini juga 20. Nanti hasilnya NaCl-nya juga 20, di sini juga 20. Kemudian di sini kalau sisa berarti kan habis ada 20 NaCl yang terbentuk dan 20 milimol H2O gitu. Kemudian mol H2O-nya itu kan 20 milimol. Berarti 20 dikali 10⁻³ mol. Kalau mili jadi mol kan
jadi dia dikali 10 pangkat min 3. Nah delta H itu min Hi per mol, berarti 5040 dibagi 20 dikali 10 pangkat min 3, berarti 252 kali 10 pangkat 3 atau 252 kilojoule per mol. Berarti nanti di sini tandanya kan tetap min toh, berarti jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang D gitu. Kemudian soal nomor 3, berikut adalah diagram tingkat energi. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti ini menerapkan hukum Hess. Mau satu jalur ataupun dua jalur itu nanti delta H-nya harus sama. Berarti delta H1 itu sama dengan delta H2, tapi ini dibalik ditambah delta H3. Berarti delta H3 karena ini dibalik awalnya plus jadi min, berarti delta H3 dikurangi delta H2. Berdasarkan diagram tersebut, perubahan entalpi pembentukan 47,8 gram PbO. Nah, kalau seperti ini berarti kan kita hitung dulu delta H1-nya itu berapa. Nah, kemudian baru nanti molnya ini berapa yang diinginkan kan gitu. Nah, terus ya wes, berarti di sini delta H1 itu kan tadi delta H3 dikurangi delta H2 atau min delta H2 ditambah delta H3. Kemudian jawabannya min 335,2. Lah baru ini kan yang ditanyakan pembentukan 47,8, berarti dicari dulu 47,8 itu berapa mol. Mol rumusnya kan berarti massa per mr, karena dia di sini PbO2 lebih dari satu unsur berarti mr. Lah mr piye? Pb kui 207 ditambah O ne nek loro, berarti 207 tambah telu loro berarti 239. Ternyata dia 0,2 mol ya, berarti tinggal dibagi aja. Kalau 1 mol sekian, kalau 0,2 mol berapa? Dikali, sorry. Kalau enggak dengan menggunakan perbandingan. Kalau 1 mol itu sekian, kalau 0,2 mol berapa? Kan gitu. Jadi jawabannya adalah C. C ya. Enggak usah tak balik lagi ya. Kemudian nomor 4. Pada keadaan standar pembakaran CH2 dan CH4 secara berurutan menghasilkan energi. Nah, C kui 393, kemudian ini 285. Nek pembakaran kan direaksikan dengan O2. Nah, nek C tambah O2 kan dadine CO2. Kemudian nek H2 ditambah O2 engko dadine H2O. Kemudian CH4 ditambah O2 engko dadine CO2 karo H2O. Kemudian perubahan entalpi pembentukan standar. Nek pembentukan standar berarti ini CH4-nya itu harus dibentuk, berarti dibentuk dari C karo H2. Nah, ya udah, karena kita punya reaksi-reaksi ini kan ini delta HF toh. Berarti kita kalau menggunakan delta HF itu ini bisa pakai dua cara, bisa kita susun pakai berarti menggunakan hukum Hess. Berarti piye carane reaksi-reaksi ini kita susun agar menjadi reaksi yang bawah ini. Maksudnya gimana? Di sini C itu di sebelah kiri. Kemudian kan reaksinya seperti ini, berarti ditulis wes dia tetap. Kemudian H2 di sini kan H2-nya koefisiennya 1, padahal di sini mintanya 2. Ya berarti di sini dikali 2 semua. Kalau dikali 2 berarti ini nanti juga dikali 2. Sak deret itu dikali 2 semua. 2. Terus ini setengah diping loro berarti 1, kemudian ini 2. Kemudian ini jadi dikali 2 gitu toh. Kemudian kalau yang ini kan CH4-nya itu ada di sebelah kanan panas, sedangkan di sini ada sebelah kiri panas. Berarti reaksinya dibalik. Kan jumlahnya sudah sama. Berarti tinggal dibalik toh, awalnya min 890. Berarti jadi plus 890. Tinggal dijumlahkan aja. Nah, di sini ini tanda panah itu sama dengan kalau di matematika. Tanda panah itu podo karo sama dengan. Nah, berarti kalau di sebelah kiri dan sebelah kanan ada yang sama, berarti boleh dicoret.
Maksudnya gimana? Contohnya, di sini ada CO2, di sini juga ada CO2, berarti oleh dicoret entek. Kemudian H2O, di sini ada H2O, coret entek. Di sini O2-nya 2, nek di jumlah ya toh 2, di sini juga 2, oleh dicoret. Tinggal jumlahkan nanti sama seperti yang ditanyakan. Kemudian jawabannya setelah ini dijumlah ternyata min 74,7 kJ. Jawabannya berarti C. Kemudian soal nomor 5, perhatikan diagram siklus reaksi termokimia berikut. Nah, kalau ada soal seperti ini, perubahan entalpi M2N ini menjadi O iki piro. Nah, kalau dari sini ke sini itu kan bisa langsung lewat sini, bisa juga lewat sini, sini gitu toh. Nah, ini tanda panahnya itu harus sama. Nek nggak sama berarti nanti jadi min. Coba dilihat di sini. Berarti kan dia karena ini harus ke sana, berarti kan ini berkebalikan. Berarti ini nanti jadi min W. Kemudian ini sudah searah, ini juga sudah searah. Berarti delta H4 itu sama dengan min W ditambah X ditambah Y. Ada nggak min W tambah X tambah min W tambah X tambah Y? Berarti jawabannya E gitu. Mudah sekali itu hukum Hess. Mau lewat satu jalur maupun dua jalur itu jawabannya atau caranya harus nilainya harus sama atau tetap gitu ya. Kemudian gini aja ya, nomor 6 itu ada data delta HF0. Nah, di sini reaksi pembakaran sempurna glukosa MR sekian pada keadaan standar menghasilkan kalor sebesar sekian. Jika pada suatu pembakaran glukosa dihasilkan kalor sekian, massa glukosa yang dibakar adalah, nah, kalau glukosa itu C6H12O6. Ini kalau nggak ada di soal berarti kalian cari sendiri ya. Kalau nggak di sini kan juga ada toh. Nah, kemudian pembakaran berarti tambah 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O. Ini disetarakan dulu. Ini ternyata dia nek standar kui pembakarannya nilainya kan ini. Kemudian kalau sekian berarti berapa kan gitu. Yowes berarti tinggal dibagi aja. Kalau ini dibagi ini itu berapa? 2 mol. Berarti nek 2 mol kui berapa masanya kan, berarti nek mol kan gram per mr. Berarti kalau massa berarti atau gram itu kan mol dikali mr gitu. 2 dikali 180 berarti 360 gram gitu toh. Kemudian reaksi yang terjadi antara gas karbon monoksida CO ditambah H2O menjadi CO2 plus H2. Kemudian apabila gas hidrogen yang dihasilkan sebanyak 112 liter pada keadaan STP, nilai delta H untuk reaksi tersebut adalah. Nah, kalau seperti ini kita menggunakan yang delta H itu sama dengan delta H reaksi itu sama dengan delta HF produk, sigma delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Kan itu tadi diketahui delta HF-nya masing-masing toh. Nah, tinggal produknya kan sebelah kanan ya wis, berarti delta HF CO2 ditambah delta HF H2 dikurangi delta HF CO ditambah delta HF H2O. Sama dengan berarti tinggal dimasukkan angkanya tadi. Nek H2 kuwi 0 ya. Kalau tidak diketahui di soal, kalau diketahui ya tinggal itu aja ditulis. Nah, kemudian kalau ini kan per mol. Padahal yang ditanyakan itu ketika volumenya 11,2 liter, lagi pirang mol. Nek pada keadaan STP itu 1 mol zat itu 22,4. Berarti nek 11,2 berarti kan gur setengah mol. Nek sak mol semene, nek setengah mol piro? Ya wis tinggal dibagi loro toh. Men 21 kJ. Kemudian nomor 8.
pemanasan senyawa natrium bikarbonat akibat senyawa tersebut terurai sesuai persamaannya seperti ini. Kemudian delta F-nya ini berdasarkan perubahan entalpi reaksi penguraian natrium bikarbonat tersebut adalah, tinggal ini sama rumusnya, kanan per kiri, dikurangi kiri, ya, produk kurangi reaktan atau kanan dikurangi kiri, hasilnya min 90, kok min toh, plus 90, sorry. Kemudian nomor 9 itu diketahui reaksi seperti itu. Besarnya energi ikat rata-rata HBr yaitu, kalau ada seperti ini berarti energi ikat rata-rata HBr. Nah, pada reaksi H2 menjadi 2H itu terjadi pemutusan ikatan sehingga menjadi 2 atom H. Reaksi membutuhkan energi sebesar, nek iki HH itu sebesar, kan ini sama ya sebenarnya, ini sama seperti yang tadi, cuma ini pakainya energi ikat, berarti nah IK berarti kiri min kanan, berarti delta H-nya itu HBr dikurangi kan kiri, kan ini H karo BR toh. Nah karena ini ada 2 ya berarti 2 HBr, terus nek sing kanan kan gur H2 karo ini BR, H karo H, BR karo BR, ya wis tinggal kan kiri kurangi kanan, kan ikat berarti kiri, I lagi kanan loh maksudnya, berarti kiri min kanan. Terus nek 2 664, nek 1 berarti 332, jawabannya B. Kemudian soal nomor 10, nah ini sama pakai energi ikat. Kemudian di sini substitusi 1 fluorometana oleh F2 menghasilkan 1,1 difluorometana melepas kalor sebesar, di sini fluorometana kuwi metana kan CH4, tapi di situ dia H-ne sing siji diganti fluoro berarti CH3F ngono to. Kemudian substitusi direaksekne karo F loro. Nah, F loro berarti F karo F. Kemudian di sini nek substitusi kan ijol-ijolan, berarti H-ne ijolan karo F gitu, ijolan. F-e mlebu kene, H-ne karo si F sijine gitu. Nah, kalau seperti ini kan tinggal yang sama dengan tadi, kiri min kanan. Di sini kiri itu CH berarti CH-ne nek telu, berarti 3 CH ditambah C karo F, CF ditambah F karo F dikurangi kene kan yo enek CH ning cacahe loro, kemudian ditambah CF cacahe loro ngono to. Kemudian HF. Kalau ada yang sama boleh dicoret. Maksudnya di sini ada CH, di sini juga ada CH. Kene telu, kene loro, berarti kene karek siji. Kemudian di sini ada CF, di sini juga ada CF. Berarti di sini entek, di sini tinggal 1 gitu. Terus di jumlah jawabannya adalah min 481. Jawabannya itu adalah C. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.